Shalom semuanya, kembali lagi bersama saya, Andreas, di segmen khotbah 3 menit. Dan sepanjang segmen ini ya, kita membahaskan soal iman, dan kita harus terus-menerus dalam ini ya, dan mempertanyakan mengenai iman kita, supaya kita itu sebagai orang Kristen, beriman itu benar-benar mengakar kuat kepada dasar dan pondasi yang kokoh. Itu adalah tujuan iman kita. Jadi bukan iman kita itu iman yang asal percaya-percaya saja begitu. Dan iman yang hanya melihat cukup terima Yesus, haleluya, amin, dan kita selamat. Tidak demikian ya. Sebagai orang Kristen yang sejati adalah orang-orang yang selalu setia kepada firman Tuhan dan setia kepada ajaran-ajaran Yesus Kristus. Dan terlebih lagi, selalu setia mengikuti Yesus sampai mati. Itulah iman Kristen yang sejati-sejatinya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah, ketika kita ditanya bagaimana membuktikan Allah itu ada dan sebagainya, kita menjadi kebingungan begitu. Makanya kenapa saya mempertanyakan mengenai Allah itu ada atau tidak, dan apa bukti bahwa Allah itu ada. Dan saya sudah menjawabnya secara singkatnya, bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita itu membuktikan Allah itu ada, atau mampu membuktikan Allah itu ada. Dan jauh lebih dalam lagi, kalau kita mau memiliki kenyataan akan Allah, maka kita harus mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Nah, sebelumnya saya juga menyampaikan mengenai keselamatan. Apakah konsep mengenai keselamatan yang sekali selamat tetap selamat, sekali ikut Yesus maka kita tetap akan selamat, ini adalah konsep atau doktrin yang benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita akan melihat ya di 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Sebenarnya pernah kita bahas ya bahwa doktrin ini tidak sesuai dengan Alkitab mengenai iman dan perbuatan. Nah, kita akan lebih jauh. Kita sering mendengarkan bahwa orang Kristen itu tidak akan mengalami penghakiman. Oh tidak, saudara-saudara ya. Justru malahan di 1 Petrus 4 ayat 17 disampaikan bahwa karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, jadi penghakiman itu dimulai dari kita sendiri. Dari kita pertama-tama, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita terlena oleh sekali selamat tetap selamat. Tetaplah menjadi orang Kristen yang setia dan sejati. Shalom.